Siti Aisyah. Terima kasih Silakan. pimpinan saya Siti Aisyah, fraksi PDIP Dapil Riau II. Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Yang kedua, saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM. Baik, terima kasih Pak Tony dan Nasdem. Yang berikut dan terakhir dari fraksi PKB, Pak Ahmad Firyon. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran. Sebenarnya saya senang kalau Pak Menteri pidato itu indah kata-katanya. Jadi tadi saya menikmati waktu dipotong itu saya agak marah juga gitu. Yang kedua, saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM. Tadi Pak Menteri juga bicara tentang mainstream human right, pengaruh utamaan HAM dalam pembangunan. Saya senang. Tapi kita harus ingat dalam 5 tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Jadi mainstream human right itu berkaitan sama pembangunan. Kasus yang paling hangat itu ada 2 tadi, satu sudah disampaikan teman-teman, Tony Tesar juga menyampaikan, kasus Rempang. Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan. Oke, tadi disampaikan, kalau saya bicara sebagai Menteri HAM, itu akan mempengaruhi perusahaan besar di listing bursanya. Kan saya tidak bicara Bapak harus menyerang MEG. Saya mau Bapak melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan. Pernah nggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal, bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini mau suruh kita pindah. Apa itu bisa diterima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembali kepada hadrat jati diri yang sebenarnya. Sekarang saya lihat tadi Pak Menteri menjelaskan ada yang 7, 8, 9. Tapi kalau itu hanya omong, bagaimana? Hari ini pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Iya kan? 36 kasus polisi di belakangnya. 30 kasus pemerintah daerah. 48 kasus TNI. Semua harus. Rempang dipindahkan, bangun rumahnya APBN. Yang datang di situ aparat pemerintah. Jadi coba kita tidak suruh Pak Menteri bahwa akan ada perusahaan besar menjadi bangkrut, tidak. Kita tidak suruh itu. Kita senang perusahaan besar itu ada. Tapi kalau memindahkan orang satu pulau yang luasnya 17.000 lalu orang semua disuruh pindah, itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya? Saya minta Pak Menteri punya ini. Beberapa kali saya menyampaikan pesan kepada Pak Wamen. Cobalah, mungkin lihat saja mereka senang. Coba pergi ke sana. Pergilah ke sana lihat. Dengarkan apa yang mereka katakan. Atau Kementerian HAM ini menjadi penengah antara masyarakat dengan menjadi penengah.
bukan membela, tidak membela pemerintah, tidak menjadi penengah supaya ada solusinya. Sehingga apa yang Pak Menteri inginkan, apa yang diinginkan di dalam RPJM, bahwa indeks hak asasi manusia itu dari 275 menjadi 285 dalam 5 tahun itu bisa tercapai. Indeks kita turun semua sekarang, semuanya turun. Indeks apa yang bagus? Nggak ada, turun 1%, turun berapa persen, turun semua. Indeksnya turun semua. Indeks pendidikan, kesehatan, mau indeks apa aja. Jadi kita ini memang tidak terlindungi oleh HAM itu. Semua tindak tanduk kita seperti itu. Mungkin kita semua juga melakukan pelanggaran HAM. Perlu diberi kesadaran. Ya, mungkin itu pesan saya. Cobalah kembali kepada jati diri agar Pak Menteri bisa dilihat memang selama ini pejuang hak asasi manusia yang tangguh. Walaupun jadi menteri juga bukan tidak membela pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadi penderitaan rakyat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada permintaan khusus lagi dari Ibu Siti Aisyah. Terima kasih Silakan. pimpinan saya Siti Aisyah, fraksi PDIP Dapil Riau II. Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak. Ketika Bapak jadi menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Mungkin ada kendala-kendala, mungkin ada gesekan. Mungkin Bapak bisa cari solusi yang lebih baik. Saya juga di sini melaporkan Pak, di daerah saya di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, 800 hektar kebun rakyat didoser tanpa hukum. Melapor ke Polda tidak dilayani, melapor ke pemerintah daerah tidak dilayani, melapor ke Dandim tidak dilayani. Ini terjadi Pak. Anak-anak tidak sekolah, penghasilan tidak ada, itu terjadi hari ini di Riau di Kabupaten Indragiri Hulu antara petani dengan perusahaan kehutanan BBSI. Yang kedua Pak, di Riau ada satu orang perempuan, doktor, dosen di UNRI, dipecat. Dia tidak tahu apa-apa karena kebetulan institusi di sana dosen-dosen memplagiat hasil seminar atau disertasi. Mereka dilaporkan ke Polda. Dia sebagai saksi, dia tidak dikoordinasi dan dia menyatakan sebenarnya bahwa atasannya itu memang memplagiat. Akhirnya dia dikucilkan, tidak dikasih mata kuliah dan tidak tahu hari ini dia dipecat Pak. Anaknya nggak bisa sekolah, listrik nggak dibayar dan dia doktor Pak. Ada satu lagi Pak.
Ada satu desa, ketika PT masuk, desa ini udah berpuluh-puluh tahun lewat di sana. PT ada, sekarang ditutup jalan, Pak. Anak-anak nggak bisa sekolah, buah sawit nggak bisa keluar, kalau sakit nggak bisa berobat. Kayak mana hari ini? Melapor ke Pemda nggak bisa, Pak. Polisi nggak bisa, kemana nggak bisa. Padahal sedangkan tanah hak milik saja itu wajib berfungsi sosial. Hak milik di Indonesia sertifikat tidak fungsinya mutlak. Sertifikat di Indonesia berfungsi sosial. Ketika ada orang lain di belakangnya minta jalan harus dikasih walaupun disesuaikan dengan anggaran atau nilai NJOP yang ada. Tetapi ini bukan tanah hak milik, Pak. Kalau HGU itu adalah tanah masyarakat, HGU itu hak guna usaha, dia meminjam tanah desa dan sekian waktu akan dikembalikan. Ketika orang pemilih HGU hari ini, seolah-olah tanah itu tanah dia. Rakyat tidak boleh lagi lewat di tanah yang memang punya rakyat. Itu melanggar HAM, Pak. Saya minta tolong sekarang mereka terisolasi, sekolah harus memutar lewat sungai. Minta tolong itu juga di Indragiri Hulu, Pak. Jadi kalau Bapak tuntaskan yang ini, baru saya yakin Bapak Menteri yang hebat. Terima kasih, Pak. Baik.